Wow, kurang dari sehari lagi Indonesia akan menjalani lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dan kali ini akan bertanding di markas Bahrain pada 10 besok ya di Riva Bahrain. Ya, nah kita lihat ya pemirsa, ini bagaimana sih sebenarnya proses latihan mereka, kemudian persiapan-persiapannya. Kita boleh tampilkan beberapa gambar dan dokumentasinya. Ini usai tiba di hari Minggu waktu setempat, skuad Garuda itu tidak lantas kemudian bersantai. Latihan perdana itu pasti dilakukan oleh dan juga pemirsa, di mana kala itu terdapat 15 pemain yang baru bergabung untuk mengikuti latihan. Dan kemudian pelatih Sinteyong hanya menggelar latihan fisik. Barulah di latihan kedua diikuti 26 pemain. Oke, siapa saja ya? Nama-namanya seperti Jait Zes, Calvin Verdong, serta dua pemain anyar yang baru menjadi WNI nih. Ada Eleanor Renders dan juga Max Hilgers ikut serta dalam latihan yang telah masuk dalam taktikal. Kondisi para pemain sejauh ini menurut pelatih Sinteyong dan juga Ketua Badan Tim Nasional Sumarji dalam kondisi yang baik tanpa cedera. Dan skuad Garuda belum terkalahkan ya dalam 2 laga dan belum juga meraih kemenangan. 2 hasil imbang dengan koleksi 2 poin saat ini menempati Timnas Indonesia di peringkat keempat ya di bawah Bahrain tertinggal 1 poin saja. Ya tentunya, nah pemirsa kemenangan itu tentunya masih menjadi optimisme dari warga Indonesia dan seluruh supporter Indonesia dan diharapkan kemenangan bisa mendongkrak posisi Indonesia serta membuka peluang untuk lolos di Piala Dunia. Dan tentunya kita berharap teman-teman skuad Garuda ini bisa tampil di Piala Dunia 2026. Wow, harus tampil maksimal ya. Dan kita akan lihat juga sebetulnya seperti apa sih jelang bertandang ke markas Bahrain. Timnas Indonesia ini mendapat dukungan sekitar 1.400 supporter yang hadir ke Stadion Nasional Bahrain. Iya, supporter yang hadir ini tidak hanya berasal dari Bahrain aja pemirsa, tapi juga hadir dari berbagai negara di kawasan Timur Tengah lainnya. Kita lihat informasi berikut ini pemirsa. Timnas Indonesia yang berjuang menghadapi Timnas Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada hari Kamis malam akan mendapatkan dukungan sekitar 1.500 supporter yang hadir langsung mendukung aksi Jait Zes dan kolega. Kehadiran supporter Timnas Garuda menambah kepercayaan diri para pemain Timnas Merah Putih. Pasalnya tuan rumah Bahrain akan mengerahkan supporter mereka secara maksimal, memenuhi stadion berkapasitas 24.000 penonton tersebut. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan, supporter Timnas Garuda berasal dari Qatar, Arab Saudi, Kuwait, serta Oman yang berjumlah tidak kurang dari 400 supporter di tiap negara tersebut. Hampir 1.500-an gitu ya. Ada dari mana? Dari Qatar, dari Arab Saudi, kemudian dari Bahrain sendiri tuh hampir 400-an orang tuh per negara ini. Ada Oman juga, ada Kuwait juga. Jadi sekitar hampir 1.500 supporter kita di sana. Jadi kami sangat terima kasih gitu ya, dengan kawan-kawan sana dan mereka udah membentuk sendiri ininya, supporternya. Jadi organisasi supporter udah ada, mereka rapi, mereka sewa bus, ada sewa hotel, apa semua udah rapi. Itu rapi banget. Kedatangan para supporter tentu menjadi semangat tersendiri ya Pastinya. bagi para pemain. Dan kita pengen ngobrol-ngobrol juga nih dengan Ketua Garuda Bahrain, Ilham Jamaluddin terkait dengan keberadaan para supporter Indonesia di Bahrain untuk mendukung laga nanti. Selamat siang Mas Ilham. Siang Kak. Nah Mas Ilham gimana nih tanggapannya mendapatkan dukungan sekitar 1.500 supporter Garuda loh yang akan hadir di Stadion Nasional Bahrain. Antusias dari para supporter Timnas mendukung Timnas di sana seperti apa? Ya, jadi untuk antusias masyarakat Indonesia emang cukup semangat ya Kak ya untuk menghadapi laga lawan Bahrain nanti. Dan sejauh ini juga sampai hari ini kita sudah menjual tiket itu sudah hampir 95% dari kapasitas kuota yang diberikan oleh Bahrain Federasi. Oke, Mas Ilham, kan ini kabarnya tersebar supporter-supporter Indonesia dari berbagai negara di Timur Tengah. Ini nanti yang akan memadati Stadion Bahrain akan dari mana aja nih supporter-supporter Indonesia? Oh iya Kak, jadi selain Garuda Bahrain sendiri kita dapat dukungan langsung dari teman-teman Garuda Qatar, Garuda Oman, Garuda Kuwait, Garuda Saudi, dan Garuda UAE Kak, yang akan langsung datang ke Bahrain untuk away lewat jalur darat dan udara Kak.
Wah, jadi dari segala penjuru di Timur Tengah ya, supporter Indonesia hadir di sana untuk memberikan semangat. Nah, kalau Mas Ilham sendiri, ini kan tidak lepas dari lobi-lobi ya, atau upaya dari PSSI untuk bisa mendatangkan para supporter di sana begitu dengan jumlah kuota yang juga sudah ditentukan sesuai dengan kuota FIFA. Gimana nih tanggapannya dengan adanya upaya dan akhirnya berhasil untuk bisa mendatangkan supporter ke sana? Ya, kami juga sebenarnya berterima kasih dengan tim KBRI Manama dan IDN yang sudah bekerja sama dengan Garuda Bahrain untuk bisa mendapatkan lobby-lobby kuota dari Bahrain Federasi Association. Mhm. Jadi Mas Ilham secara total yang sudah confirm akan ikut mendukung timnas Garuda di sana akan berapa orang sih sejauh ini? Sejauh ini Kak, seperti yang saya bilang, jadi yang udah confirm yang akan datang itu sudah 95%. Dan sampai hari ini kita juga masih menerima penjualan tiket. Jadi setiap masyarakat Indonesia yang mau membeli tiket, kita arahkan langsung untuk datang ke kantor Bahrain Football Association yang ada di Rifa. Oke, untuk penjualan tiket terakhir ditutup kapan Mas Ilham? Untuk dari Garuda Bahrain sendiri, kita terakhir untuk penjualan tiket itu ada di tanggal 5 Oktober. Tetapi di luar itu kita masih tetap mengarahkan masyarakat Indonesia untuk langsung datang ke kantor Bahrain Federasi itunya footballnya. Kalau misalnya lewat sosial media gitu atau lewat aplikasi ada nggak kira-kira yang bisa memudahkan untuk orang-orang Indonesia bisa beli tiket di sana? Oh iya, jadi di Bahrain itu sendiri kan untuk perihal penjualan tiket memang mereka masih sistem offline. Jadi kemarin kami dari Garuda Bahrain memang memfasilitasi setiap pembelian tiket itu yang dari Garuda Timur Tengah dan dari masyarakat Indonesia itu untuk kita fasilitasi untuk datang langsung beli ke kantornya BFA sendiri. Jadi masih offline Kak, sistem tiketing itu di sini masih offline. Ternyata masih offline ya. Oke, baik. Nah, kalau Mas Ilham sendiri melihat optimisme dari para supporter untuk menatap laga melawan Bahrain ini seperti apa sih? Ya, kalau optimis ya pasti optimis ya Kak ya, karena kita juga percaya dengan skuad Garuda yang saat ini, yang dimana skuad Garuda kan baru tambah 2 pemain, ada Eliano dan Mes yang baru datang juga. Jadi kami harapkan juga dari supporter teman-teman yang ada di sini tuh untuk bisa meraih oleh-oleh 3 poin lah dari Bahrain. Amin. 3 poin ya, begitu ya. Harapan ekspektasinya juga 3 poin. cukup besar untuk skuad Garuda. Tapi kalau Mas Ilham sendiri sebagai supporter, sebagai orang yang mendukung timnas kita, apa sih yang membuat Mas itu yakin betul kalau Indonesia nantinya bisa menaklukkan Bahrain? Faktor apa kira-kira nih Mas? Iya, pasti. Jadi menurut saya secara pribadi kan kita juga punya statistik yang nggak terlalu jelek dengan Bahrain kan, walaupun di tahun 2012 kita emang pernah kalah 10-0 waktu main di Bahrain National Stadium. Jadi ini adalah misi balas dendam buat timnas Indonesia sendiri untuk bisa mengalahkan Bahrain nanti. Ditambah kita juga punya rekor yang bagus waktu 2007 di Jakarta, sempat menang 2-1 tahun 2007. Dengan ditambah skuad yang sudah sangat, menurut kita tuh udah yang banyak pemain-pemain diaspora yang bermain di Eropa, harusnya sih bisa dapat 3 poin dari Bahrain. Apalagi media-media sekarang menyoroti pelatih Bahrain sangat ketar-ketir ya dengan kualitas timnas sekarang. Baik, Mas Ilham, sampaikan lagi dong mungkin arahan atau himbauan kepada para supporter yang nantinya akan datang ke sana memadati National Stadium di Bahrain sebagai ketua Garuda Bahrain. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan terkait aturan yang boleh atau yang tidak, diingatkan lagi, silakan. Mungkin untuk dari saya sendiri untuk menyampaikan kepada masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia maupun yang ada di negara lain, dukung kami terus, support kami terus yang ada di Garuda Bahrain dan Garuda Timur Tengah. Kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mendukung timnas di lewat tribun sebagai pemain ke-12. Kita akan coba untuk bernyanyi 2 kali 45 menit dengan beberapa koreo yang sudah kami siapkan nanti. Widih, udah ada koreo, udah ada persiapannya. Semoga ini bisa membakar kembali semangat dari teman-teman skuad Garuda yang ada di sana supaya bisa tampil ciamik pada saat di lapangan hijau nanti. Terima kasih Mas Ilham Jamaluddin, Ketua Garuda Bahrain telah bergabung bersama kami di Newsline dan selamat kembali melanjutkan aktivitas.
Ya, dan Terima kasih, pemirsa Kak. timnas Indonesia dalam kekuatan penuh ya jelang menghadapi tuan rumah Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Kamis malam. Ya, Martin Paes menjadi pemain terakhir yang bergabung dan langsung ikut serta dalam latihan ketiga skuad Garuda. Intensivitas timnas Indonesia dalam sesi latihan di Bahrain terus ditingkatkan jelang tanding melawan Bahrain pada babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda yang sudah lengkap 27 pemain usai bergabungnya kiper Martin Paes ke dalam skuad memudahkan pelatih Sinteyong menerapkan taktik pola permainan serta komposisi starting 11 dalam laga yang akan dijadwalkan berlangsung Kamis malam. Pemulihan kondisi fisik para pemain khususnya pemain yang berlaga atau bertanding di kompetisi Eropa jadi perhatian Coach Shin. Messi Hurst dan Eleanor Renders diharapkan bisa bugar mengingat perjalanan jauh yang mereka tempuh. STI juga masih akan memantau kondisi Martin Paes yang diragukan usai sempat mengalami cedera ringan di pergelangan tangannya. 뉴스를 봤으면 어제 와서 거의 뭐 회복 위주? 좀 두 경기씩 하고 왔기 때문에 회복 위주? 뭐 보시다시피 회복 위주? 좀 컨디션을 빠르게 회복할 수 있게끔 회복 위주로 지금 훈련시키고 항상 연습을 잘해야지. 경기 뛸 수 있는 가능성은 뭐 한 지금 현재 우선 한 70%? 그렇지만 오늘 내일 지켜보고 시합날 결정할 것이다. Sebelum bertanding menghadapi timnas Bahrain pada Kamis malam, skuad Garuda dijadwalkan melakukan official training di Stadion Nasional Bahrain pada Rabu malam. Menilik 4 laga terakhir pertemuan kedua tim, Bahrain mendominasi dengan 3 kemenangan berbanding 1 kemenangan diraih timnas Indonesia dengan skor 2-1 pada Piala Asia 2007 silam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kemenangan jadi hasil yang ingin diraih kedua tim mengingat Indonesia 2 kali meraih hasil imbang, sedangkan Bahrain di laga terakhir kalah saat menjamu Jepang dengan skor 0-5. Ya, tentunya kalau kita berbicara soal Piala Dunia 2026 ini kan penantian panjangnya untuk Indonesia. Banyak harapan-harapan dari masyarakat terutama pecinta bola untuk supaya kita bisa lolos. Dan kemarin juga sudah melawan di grup C kualifikasi itu sudah melawan Arab Saudi dan Australia. Kita bisa menyamakan kedudukan. Jadi banyak orang yang berharap besar kalau nantinya melawan Bahrain ini kita benar-benar bisa menyambakan bahkan bisa mengungguli Bahrain. Iya, bahkan tadi kata ketua Garda Supporter aja katanya 3-0 gitu lah ya 3-0 kan. Nah, harapannya. ini kan memang karena dilihat dari kualitas atau tampilan pemain timnas dan juga adanya tambahan dari pemain-pemain naturalisasi. Dirasa kalau dari skuad yang sudah cukup, kemudian taktik dari Sintayong dan juga pola permainan yang ditunjukkan oleh timnas saat ini, rasa-rasanya ini menjadi suatu optimisme yang tinggi ya bagi para supporter timnas tanah air. Nah, kalau kita lihat juga Jason, kalau melawan Bahrain ini dulu kita pernah punya catatan buruk di mana timnas pernah kalah 10-0. ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari 4 laga pertemuan kedua tim, Bahrain mendominasi dengan 3 kemenangan berbanding 1 kemenangan diraih Indonesia pada 2017 silam. Tapi kemudian seiring bangkitnya, akhirnya kita lihat sepertinya sekarang kekuatannya sudah imbang begitu ya. Nah, nantinya akan seperti apa? Tentunya akan kita tunggu jelasan dan juga bagaimana tampilan impresif yang akan ditunjukkan dari para pemain timnas Indonesia. Nah, pelatih Jepang tuh juga mengatakan ya, bahkan inginnya Indonesia itu juga bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Ya. Apalagi kalau kita tahu ya, grup C tadi itu yang sudah ditampilkan grafisnya, itu bisa dibilang adalah grup neraka adalah karena isinya adalah tim-tim elit Asia yang memang ini secara kemampuan sangat challenging ya tentunya untuk teman-teman skuad Garuda untuk bisa diungguli begitu. Makanya banyak doa, banyak strategi-strategi yang harus kemudian diselaraskan supaya nantinya bisa tampil maksimal. Terutama juga aspek psikologis dan mentalitas dari pemain itu juga jadi salah satu Mental dari penting ya. para pemain. Makanya kita harapkan dengan kedatangan para supporter yang kurang lebih jumlahnya sekitar 1.500 ya nantinya di Stadion Nasional Bahrain ini bisa memberikan semangat, bisa memberikan optimisme juga bagi para pemain timnas seperti bermain di kandang sendiri ya. Harusnya Betul. sih seperti itu. Yes, dan kita akan membacakan nih Naila, Ya. bagaimana sih sebenarnya komentar dari warganet terkait dengan jelang laga Indonesia versus Bahrain. Ini dari X, kita ambil dari @trendingtopic. Ya Tuhan, semoga besok Indonesia difahamkan menang lawan Bahrain katanya.
Terus kita lihat lagi dari Nol Mitau. Apa tuh katanya? Mimpi Indonesia menang 3-2 lawan Bahrain. Bahrain 2 red cards. Semoga ya bisa menang 3-2. Dan kemudian dari Ed Tanjung Naskian, semoga timnas Indonesia bisa menang lawan Bahrain. Dari squash, semoga nanti lawan Bahrain dan China bisa makin gacor ya mainnya. Apa tuh maksudnya tuh? Bisa makin semangat kali Lebih ya. kenceng lagi lebih ya, kenceng, lebih- gaspol gitu kali ya. Lebih jor-joran lagi, lebih gaspol ya. Ada juga @minij_ii_sekian. Ya. Semoga nanti Indonesia bisa menang dan semangat untuk timnas Indonesia lawan Bahrain. Aku yakin kalian pasti bisa menang. Let's go guys. Terima kasih atas semangatnya dari para supporter timnas untuk komen-komennya yang tadi sudah kami bacakan. Dan itu tadi seputar laga jelang timnas Indonesia melawan Bahrain di sana. Usai jeda kami masih akan hadirkan informasi untuk Anda. Di antaranya ada informasi apa? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.